Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haryadi selaku dosen pengampu. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengaruh lingkungan demografi, sosial, budaya, teknologi, dan etis dari Burger King. Kemudian ada anggota kelompoknya. Kenalkan, nama saya Rizkia Syakira dengan NIM 229. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai latar belakang dari Burger King. Burger King adalah sebuah waralaba restoran makanan cepat saji yang didirikan pada tahun 1953 di Jacksonville, Florida, Amerika Serikat. Burger King didirikan oleh Keith J. Kramer dan Matthew Burns dengan nama Insta Burger King. Mereka terinspirasi oleh restoran makanan cepat saji McDonald yang populer saat itu. Pada tahun 1954, James McLemore dan David Edgerton membeli waralaba Insta Burger King. Mereka mengubah nama perusahaan menjadi Burger King dan mulai mengembangkan resep hamburger yang unik. Burger King memperkenalkan Whopper, burger ikonik mereka, pada tahun 1957. Pada tahun 1963, Burger King membuka restoran pertamanya di luar Amerika Serikat, yaitu di Puerto Rico. Kemudian, awal mula Burger King masuk ke Indonesia, Burger King pertama kali memasuki pasar Indonesia pada tahun 2007. Ekspansi Burger King ke Indonesia dilakukan melalui kerjasama dengan PT Sari Burger Indonesia, yang merupakan anak perusahaan dari PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Perusahaan retail terkemuka di Indonesia dibuka pada bulan November 2007 di Mall Kelapa Gading. Pembukaan ini merupakan langkah awal Burger King untuk memperkenalkan merek dan konsep makanan cepat saji mereka kepada konsumen Indonesia. Kemudian, Burger King telah berhasil membangun reputasi di Indonesia sebagai salah satu merek makanan cepat saji yang dikenal dengan kualitas dan keunikan menu mereka. Mereka terus berinovasi dengan meluncurkan promosi dan produk baru untuk menarik minat konsumen di Indonesia. Hingga saat ini, Burger King terus berkembang di Indonesia dengan membuka lebih banyak restoran di berbagai kota. Masuknya Burger King ke Indonesia memberikan alternatif pilihan makanan cepat saji bagi konsumen Indonesia dan menjadi pesaing di industri makanan cepat saji yang semakin kompetitif. Kemudian, ada pengaruh lingkungan demografi. Yang pertama ada lokasi. Lokasi tempat usaha Burger King akan berpengaruh terhadap demografi yang terlibat dalam bisnis tersebut. Faktor-faktor seperti populasi lokal, kepadatan penduduk, dan karakteristik demografis seperti usia, pendapatan, dan kebiasaan makanan dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Kemudian yang kedua ada pendapatan. Tingkat pendapatan penduduk di daerah sekitar juga dapat mempengaruhi bisnis Burger King. Di daerah dengan pendapatan tinggi, orang mungkin lebih cenderung menghabiskan uang mereka di restoran cepat saji seperti Burger King. Di sisi lain, di daerah dengan pendapatan rendah, restoran cepat saji mungkin kurang diminati karena pertimbangan finansial. Kemudian yang ketiga ada kebiasaan makan. Burger King adalah rantai restoran cepat saji yang mengkhususkan diri dalam hidangan burger. Oleh karena itu, demografi yang cenderung menyukai makanan cepat saji termasuk burger akan menjadi target utama untuk bisnis ini. Biasanya kelompok usia muda, remaja, dan dewasa cenderung lebih tertarik pada makanan cepat saji. Kemudian yang terakhir ada perubahan gaya hidup dan kesadaran kesehatan. Selama beberapa tahun terakhir, kesadaran akan gaya hidup sehat telah meningkat. Banyak orang lebih peduli dengan pola makanan mereka dan mencari makanan yang lebih sehat. Hal ini dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh Burger King, yang umumnya dianggap sebagai makanan cepat saji yang kurang sehat. Sebagai tanggapan, Burger King telah mencoba menghadirkan menu-menu yang lebih sehat untuk menarik pelanggan yang lebih peduli dengan kesehatan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Apriliani Saputri dengan NIM 51111221217. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap Burger King. Di sini ada preferensi dan kebiasaan konsumen, yaitu lingkungan sosial, termasuk budaya dan gaya hidup, dapat mempengaruhi preferensi dan kebiasaan konsumen terkait makanan. Jika suatu daerah atau komunitas memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi makanan cepat saji, maka Burger King lah dapat mengalami pertumbuhan bisnis yang lebih baik di wilayah tersebut. Respon sosial masyarakat terhadap Burger King dapat mempengaruhi citra merek dan reputasi perusahaan. Faktor-faktor seperti ketertarikan terhadap makanan sehat, etika bisnis, dan masalah sosial tertentu dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Burger King dan berpotensi mempengaruhi loyalitas pelanggan. Terus pengaruh lingkungan terhadap budaya itu pertama ada berani dan berdaya. Budaya organisasi Burger King memperdayakan karyawan untuk mencapai kinerja tinggi agar mempertahankan ketahanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan global yang berkelanjutan. Yang kedua, ada accountable, yaitu karyawan Burger King bertanggung jawab atas ketindakan mereka dan berkontribusi pada konsisten produk atau jasa, sekaligus meminimalkan kesalahan atau penyimpangan dalam tindakan karyawan. Terus yang ketiga itu menyenangkan. Dalam arti menyenangkan, perusahaan menerapkan faktor kesenangan melalui pendekatan manajemen serta tunjangan dan insentif dalam sistem kompensasi. Melalui budaya, organisasi ini, Burger King berhasil menarik dan mempertahankan pekerja yang berkualitas. Yang keempat itu ada meritokrasi dan didorong oleh kinerja. Budaya organisasi Burger King ini mendorong karyawan untuk mempertahankan kinerja tinggi dengan cara ini. Karyawan Burger King tahu dan benar berharap bahwa memiliki kinerja yang lebih baik dapat meningkatkan pilihan karir mereka di perusahaan. Kenalkan, nama saya Salwa Gaisani Dwi Putri dengan NIM 230. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan teknologi Burger King. Dengan adanya teknologi, Burger King untuk melakukan kegiatan promosi penjualannya menggunakan Line dengan fitur Line Official Account yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai produk dan berbagai macam promosi secara menyeluruh ke setiap pengikut Line Official Account Burger King. Promosi penjualan yang diberikan oleh Burger King berupa e-coupon dan potongan harga. Pengikut dari Line Official Account Burger King ini sebanyak 2.840.514 per Maret 2019 yang semakin hari terus bertambah pengikutnya. Dengan banyaknya pengikut dari akun resmi Burger King, diharapkan mampu menarik perhatian pengikutnya ketika mendapatkan broadcast yang berisikan pemberian insentif jangka pendek berupa e-coupon dan potongan harga. Selanjutnya, Burger King menggunakan teknologi augmented reality atau AR sebagai kampanye produk mereka. Hal ini menjadikan terobosan baru bagi mereka untuk lebih menampilkan konsep kampanye yang lebih interaktif dan menarik bagi pelanggan mereka. Augmented reality atau AR merupakan teknologi yang terintegrasi dari dunia digital yang diciptakan oleh komputer ke dunia nyata secara real time dan mengikuti lingkungan yang ada di dunia nyata. Hal ini menjadi nilai tambah bagi AR dan diminati oleh banyak orang. Selain itu, AR sangat bermanfaat dalam berbagai bidang dan salah satunya adalah AR sebagai media promosi. Kemudian, website Burger King memberikan berbagai informasi mengenai produknya. Pelanggan juga terbantu dengan berbagai fitur yang ada pada website Burger King seperti terteranya kalori pada setiap produk makanan mereka. Kemudian, aplikasi Burger King sendiri lebih menekankan pada fungsinya untuk memudahkan pelanggan dan menjadi salah satu platform simpel bagi para pelanggan untuk memesan produk dari Burger King sendiri dan memiliki fitur kupon atau rewards bagi para pelanggan. Dengan adanya aplikasi ini, pelanggan jadi merasa terbantu dan senang dengan rewards atau kupon yang Burger King disediakan. Kemudian, media sosial sendiri menjadi tempat sarana Burger King dalam memasarkan produknya ke khalayak umum. Dengan media sosial, Burger King bisa mempromosikan produk-produk maupun promo yang dikeluarkan baik kepada pelanggan ataupun
menarik perhatian banyak masyarakat dari seluruh negeri untuk membeli produknya lewat promo-promo yang mereka sebarkan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yonita Sadida dengan NIM 219. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaruh lingkungan etis, yaitu yang pertama tanggung jawab perusahaan. Bagi Burger King, tanggung jawab perusahaan bukan tentang tujuan akhir, ini tentang perjalanan yang sedang berlangsung. Burger King tahu kebijakan dan prosedur Burger King akan berkembang dan berubah seiring landscape di mana bisnis Burger King berkembang dan berubah. Pekerjaan yang lebih baik yang Burger King lakukan untuk bertanggung jawab hari ini, semakin baik bisnis kita di masa depan. Burger King tahu bahwa dari rasa bisnis murni ini dapat membantu Burger King mengelola risiko, meningkatkan semangat dan retensi karyawan, memperkuat loyalitas merek, membangun niat baik, dan memperkuat komunitas tempat Burger King beroperasi, dan secara langsung dapat mempengaruhi keuntungan utama dalam hal penghematan energi dan pengurangan limbah. Kita juga tahu bahwa itu harus menjadi cara berpikir dan tertanam sepenuhnya dalam merek kita. Itulah sebabnya pendekatan Burger King didorong oleh pemangku kepentingan, difokuskan pada 4 bidang utama: pangan, orang, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya ada tanggung jawab Burger King ke lingkungan. Tim Burger King secara aktif meneliti dan mengembangkan cara untuk melakukan perubahan yang berdampak positif terhadap lingkungan tanpa mengurangi standar operasional. Misalnya, kita tahu bahwa pengelolaan daur ulang dan limbah adalah 2 dari tantangan lingkungan terbesar kita. Burger King tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemasok untuk menemukan cara mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Selanjutnya ada tanggung jawab Burger King kepada konsumen. Burger King memberikan informasi gizi rinci kepada tamu Burger King sehingga mereka dapat membuat pilihan makanan yang tepat. Burger King menyadari bahwa akan selalu ada langkah tambahan yang dapat Burger King lakukan untuk meningkatkan pilihan menu Burger King dan memuaskan para tamu Burger King. Tim inovasi produk Burger King terus berupaya mengembangkan pilihan baru yang menyediakan berbagai makanan lezat sekaligus memenuhi kebutuhan hidup para tamu yang berkembang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 239. Berikut program CSR Burger King. 1. Sunyi bersuara. Sejak tahun 2018 hingga sekarang, Burger King Indonesia sudah memperkerjakan lebih dari 100 karyawan tuli dari beberapa cabang Burger King di Indonesia, yaitu Bali, Makassar, dan Jakarta. Dilansir dari kumparan.com, Head of HR dan CSR di Burger King Indonesia, Frida Marpaun mengatakan Burger King Indonesia memulai proses perekrutan menjelang akhir tahun 2018 yang menuntut Burger King untuk membangun prosedur ketenagakerjaan dan pelatihan dari awal. Menurut Vaibhav Punch, CEO Burger King Indonesia, kehadiran karyawan tuli telah mampu meningkatkan kinerja perusahaannya secara signifikan dan mendapatkan respon yang baik dari pelanggannya. Sunyi bersuara bertujuan untuk mengambil langkah terhadap inklusivitas dan kesempatan kerja yang sama bagi disabilitas. Melalui kampanye Sunyi Bersuara, Burger King Indonesia menyediakan toolkit sunyibersuara.id untuk memberikan panduan bagaimana memperkerjakan karyawan dengan disabilitas yang terdiri dari 4 langkah utama, yaitu pendidikan tentang keberagaman jenis disabilitas, memahami kebutuhan perusahaan atau organisasi, bekerja sama dengan pihak yang dapat membantu dalam perekrutan hingga pelatihan, serta berkolaborasi dengan LSM dan pemangku kepentingan yang mendukung komunitas disabilitas untuk mendukung gerakan Sunyi Bersuara. Burger King Indonesia telah mengubah logo perusahaan ke dalam bahasa isyarat. Sebelum adanya kampanye Sunyi Bersuara, Burger King Indonesia pernah mengunggah pesan yang mengajak masyarakat untuk membantu restoran-restoran lain yang terdampak karena pandemi COVID-19 dengan memberi makanan dan minuman melalui platform sosial media. Hal tersebut mendapatkan banyak reaksi positif dari berbagai pihak. Selanjutnya, beasiswa dan mengajar. Marketing Manager Burger King Indonesia, Maggie Effendi, mengatakan bahwa program Corporate Social Responsibility atau CSR Burger King merupakan bagian dari MAP Group. Representasi kegiatan CSR ini dilaksanakan oleh PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP. Kegiatan yang sedang dilaksanakan MAP adalah memberikan pendidikan pada anak jalanan. Bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Sahabat Anak, MAP juga memberikan beasiswa untuk sejumlah anak jalanan di bilangan Grogol, Jakarta Barat. Selain itu, mulai tahun
Mana sih? Selain itu, mulai tahun 2012, MAP turut serta melibatkan partisipasi karyawannya secara aktif dengan memberikan bimbingan belajar yang kegiatannya dilakukan di bawah jembatan Grogol. Bukan hanya untuk anak-anak, kegiatan CSR MAP yang terfokus di bidang pendidikan ini juga ditujukan untuk orang dewasa, khususnya para orang tua. Karena pendidikan bagi anak-anak bermula dari pengasuhan di lingkungan rumah mereka sendiri melalui ayah dan bundanya. Bekerja sama dengan Yayasan Langkah Kita, MAP memberikan akses pengetahuan bagi orang tua tentang pengasuhan anak dengan cara yang tepat. Sejak 2011, MAP menerbitkan lembar Kiat Orang Tua Hebat atau LKOH setiap bulan dengan tema beragam, serta memproduksi audio CD mengenal dan memahami anak untuk orang tua berkebutuhan khusus atau tunanetra. Produk ini didistribusikan ke berbagai komunitas orang tua di Indonesia. Selain itu juga, program beasiswa Burger King membantu karyawan, pasangan karyawan, atau mitra rumah tangga, anak karyawan, dan siswa sekolah menengah atas di Amerika Serikat, Puerto Rico, dan Kanada dalam melanjutkan pendidikan mereka. Hingga saat ini, program tersebut telah memberikan lebih dari 53 juta US dollar dalam bentuk beasiswa kepada lebih dari 46.000 siswa. Tahun lalu saja, beasiswa senilai 4,3 juta US dollar diberikan kepada hampir 4.000 siswa yang layak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada SWOT. Jika kami sebagai pemilik dari perusahaan Burger King, strategi apa sih yang akan digunakan untuk memenangkan persaingan di lingkungan domisili kami? Yaitu dengan cara SWOT, strategi inovasi, dan strategi pemasaran digital. Yang pertama itu ada analisis SWOT, yaitu ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Yang pertama itu strength. Sebagai pelopor penyediaan makanan cepat saji, Burger King juga penetrasi pasar yang tinggi, terdapat banyak pilihan makanan cepat saji lainnya, disukai kalangan masyarakat, dan memakai daging burger yang lebih tebal. Kalau weakness-nya, banyaknya industri makanan yang menjual burger atau makanan siap saji lainnya, bisnisnya mudah ditiru, harga yang cukup mahal. Kalau opportunities-nya itu jenis varian makanan yang lain seperti dalam bentuk penyajian atau rasa yang baru. Yang kedua itu tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis makanan cepat saji. Yang ketiga itu tinggi dan stabilnya tingkat kesetiaan masyarakat kepada Burger King. Yang threat-nya itu ada 3. 1. Banyaknya pesaing seperti KFC dan McDonald. Meningkatnya harga bahan makanan. Yang ketiga, banyak masyarakat yang beralih ke jenis makanan yang seperti yang lebih sehat dan mulai meningkatkan junk food. Berikutnya ada strategi inovasi. Strategi inovasi mendorong inovasi dalam produk, layanan, atau proses bisnis untuk mempengaruhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang belum terpenuhi, dengan terus mengembangkan produk atau layanan yang inovatif. Contohnya, dengan berkolaborasi bersama selebritis yang sedang hits di kalangan remaja. Terus ada strategi pemasaran digital. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan platform online untuk memperluas jangkauan pasar agar Burger King lebih dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, Burger King juga aktif bermedia sosial dan seringkali meluncurkan kampanye kreatif dengan meme atau konten yang lucu agar mendapatkan perhatian konsumen. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.